Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sofi. NIM saya 18720500087. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah perkembangan fisik anak usia dini. Sebagai seorang anak dewasa, orang tua menanti tongkat penting seperti belajar bagaimana untuk berguling dan merangkak. Masing-masing merupakan bagian dari proses perkembangan fisik. Proses pematangan terjadi secara teratur, yaitu kemampuan keterampilan tertentu dan umumnya terjadi sebelum mencapai tongkat lainnya. Sebagai contoh, kebanyakan bayi belajar merangkak dulu sebelum berjalan. Namun juga penting untuk menyadari bahwa tingkat di mana tongkat ini dicapai dapat bervariasi. Beberapa anak berjalan lebih cepat dari teman sebaya mereka yang sama usianya, sementara yang lain mungkin diperlukan waktu sedikit lebih lama. Yang kedua adalah perkembangan intelektual anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang sedang berada dalam rentan usia 4-6 tahun, yang merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Perkembangan anak merupakan proses perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadi kompleks, suatu proses evaluasi manusia dari ketergantungan menjadi makhluk dewasa yang mandiri. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan emosi anak usia dini. Perkembangan emosi anak merupakan perkembangan tingkah laku pada anak untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Pada masa ini, proses anak belajar dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam masyarakat. Vision menyatakan dalam teorinya menyebutkan adanya sifat egoisentris yang tinggi pada anak karena anak belum memahami perbedaan perspektif dan pikiran orang lain. Yang selanjutnya adalah implikasinya pada pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayatnya. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7-12 tahun. Individu dimaksud adalah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Lanjut kepada materi perkembangan fisik anak usia 7-12 tahun. Yang pertama, pertumbuhan fisik ditandai dengan lebih tinggi, berat, dan kuat. Dalam hal ini, peranan gizi penting. Yang kedua, perubahan pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak, seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda. Yang ketiga adalah kegiatan fisik sangat perlu untuk melatih koordinasi dan kestabilan tubuh, dan energi yang bertumpuk perlu penyaluran. Yang keempat, pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya, selalu aktif bergerak penting pada anak. Perbedaan seks dalam pertumbuhan fisik menonjol di bidang tahun-tahun sebelumnya yang hampir tidak nampak. Yang selanjutnya adalah perkembangan intelektual anak usia 7-12 tahun. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional Conrad. Adapun tahap ini berlangsung antara 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas Conrad dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Pada tahap ini, interaksinya dengan lingkungan termasuk dengan orang tuanya semakin berkembang dengan baik karena egoisentrisnya sudah semakin berkurang. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa mengamati, menimbang, tahap mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egoisentris dan lebih objektif. Adapun ciri-ciri perkembangan tahap operasional kongres ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap yang terjadi pada usia 7-12 tahun. Pada dasarnya, peserta didik yang berada pada tahap ini perkembangan intelektual operasional kongres mulai dapat memahami aspek-aspek kumulatif materi. Yang ketiga adalah peserta didik dengan tahap intelektual operasional kongres ini sudah dapat berpikir secara sistematis beragam benda dan peristiwa yang bersifat konkret. Selanjutnya adalah perkembangan emosional anak usia 7-12 tahun. Usia sekolah seperti 7-12 tahun yang perkembangan emosionalnya jauh lebih matang dan stabil dibanding usia di bawah mereka. Dengan stabilnya perkembangan emosional anak di usia ini, tentu keterampilan sosial pun ikut berkembang dengan baik.
Nah, yang terakhir adalah implikasinya pada anak usia 7-12 tahun. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. Yang kedua, anak dapat dilatih kemandiriannya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak mulai dilatih menggunakan gunting, pensil, maupun krayon untuk mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Nah, yang terakhir adalah anak dapat distimulasi dengan permainan, dengan sepeda roda 3, bermain bola, dan permainan lainnya yang banyak menggunakan kekuatan kaki. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.